Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini kita berjumpa kembali di dalam cinta kasih Tuhan. Mari kita menimba air kehidupan di dalam Yohanes bab 19 ayat 1 sampai dengan 16. Kita baca bersama-sama. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia ini." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak menjawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Aku tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu. Lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang memeganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Tratos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ia hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahlah dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Paskah merupakan suatu hari yang sangat bermakna di dalam kehidupan kita, yang dapat kita maknai lebih dalam. Dalam Paskah pun itu mempunyai dengan hari Trisuci. Jika kita melihat kisah Yesus diyesah, dimahkotai duri, ditampar dan diteriaki, "Salibkan dia, ambil dia, salibkan." Kami mempunyai hukum itu. Ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya anak Allah. Pilatus tidak berniat untuk itu, karena Pilatus takut pada masyarakat dan takut mendengar perkataan Yesus. Maka Pilatus berkata, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Aku berkuasa untuk membebaskanmu dan menyalibkanmu." Yesus berkata, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Peristiwa ini semua terjadi dalam persiapan Paskah.
Jika kita melihat bahwa di sini keterikatan dengan dunia sangatlah besar, maka kita akan menjadi milik dunia. Contoh hal sehari-hari saja yang seringkali kita menganggap paling benar, mempertahankan ego kita. Kadangkala demi ego kita takut kepada manusia. Kita tidak takut kepada Tuhan. Kita lebih baik menyakiti manusia, membuat ketidakadilan demi untuk manusia. Dalam kitab Perjanjian Lama sampai dengan Baru dan digenapi, Yesus disalib memberikan perjalanan kepada kita. Memang kedagingan kita besar dan berbuat dosa, namun dengan adanya pembasuhan kaki, berarti kita mulai dibersihkan dari dosa. Selain memohon pengampunan, kemudian pada Jumat Agung menyadarkan kita semua bahwa kita diselamatkan karena kita diajak untuk terikat dengan Tuhan. Maka kita menjadi milik Tuhan. Allah itu kasih. Oleh karena itu, Tuhan mengajak dan memilih kita untuk turut serta bersamanya dalam cinta kasih yang murni dan kebahagiaan kekal diberikan untuk kita semua. Apalagi yang kurang? Apalagi yang kita takuti untuk mengikuti Dia? Apalagi ketidakpercayaan kita untuk mengikuti Dia? Mari kita jangan takut kepada Tuhan, tapi kita mendekat kepadanya. Kita bawa di dalam keseharian kita. Kita harus ikuti Dia, karena Dia adalah cinta kasih. Maka cinta kasih itulah yang berjalan seperti Anda dan saya mencintai orang tua. Namun kita betapa kita membela, mencintai seseorang. Itulah yang kita harus wujudkan. Kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Kita mencintai Dia, kita tidak mau kehilangan Dia. Kita tidak mau bahwa Tuhan lepas dari kita. Kita ingin terikat dengan Tuhan. Kita ingin ikut Dia. Kita ingin bersatu di dalam kehidupan kita dengan Dia. Kita ingin menjalankan seluruh apa yang Ia jalankan sebagai satu contoh di dalam kehidupannya, agar kita mengikuti. Tuhan itu kasih. Maka marilah kita menjalankan kasih. Kita menjalankan semua karena kita milik Tuhan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, kita satukan dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, puji dan syukur, terima kasih karena Engkau melakukan semuanya buat pengampunan dosa kami. Engkau menyelamatkan kami karena kasih-Mu yang luar biasa, cinta-Mu yang tak pernah terbatas dan tiada ujung. Terus menerus Engkau mencintai kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Putra. Ampuni kami, orang-orang yang berdosa ini. Biarlah Engkau selalu curahkan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami. Mampukan kami di dalam setiap tindak tanduk kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena cinta-Mu yang menunjukkan kepada kami, biarlah kami boleh mengikuti cinta itu dan berjalan sesuai dengan firman-Mu. Berjalan sesuai dengan cinta kasih yang Kau berikan, kami wujudkan kembali dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih. Urapi kami semua dengan kemampuan itu. Terpuji dan terpujilah Engkau Allah kami, hidup berkuasa dan bertata di dalam jiwa raga kami, kini dan selama-lama. Tuhan berserta kami. Berkat-Mu Tuhan turun kepada kami. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.